Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin yang sama-sama kita hormati, para habaib, wabil khusus Al-Habib Al-Hasib An-Nasib Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir bin Abdul Rahman As-Saggaf, mata'ana Allah bituli hayatih ma'a kamalis siha wal afiyah. Allahumma amin, Allahumma amin. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir As-Saggaf, Al-Habib Muhammad Ba'agil, Al-Habib Ali, dan para habaib yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Kemudian para kiai, para masyayikh, para alim ulama, wabil khusus Kiai Haji Hasan Fauzi dan juga Dr. Kiai Haji Ahmad Faiz. Dan juga yang sama-sama kita hormati, beliau Wakil Gubernur Jawa Tengah, beliau Kiai Haji Taj Yasin, yang mudah-mudahan beliau diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkahnya. Amin, Allahumma amin. Para pejabat pemerintah, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bupati atau yang mewakilinya, seluruh keluarga besar dari PT Sukun, Bapak Haji Tas'an dan juga Bapak Haji Yusuf dan seluruh keluarganya yang saya hormati, yang kami banggakan semuanya. Para Syekh Hermania, para hadirin hadirat pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya di sini ingin melanjutkan tadi apa yang disampaikan oleh Habib Syekh. Tadi Habib Syekh menyampaikan makna dari sukun. Makna dari sukun kalau dalam bahasa Arab artinya adalah tenang. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang tenang. Allahumma amin. Sukun maknanya sama dengan sakinah. Asal pengambilan katanya kalau di dalam ilmu sorof istiqoknya sama, sun kaf sin kaf nun, sakinah sukun. Bisa juga diartikan al-itmi'nan, ketenangan. Makanya kita malam hari ini bersolawat, sukun bersolawat, kita semuanya tenang. Gini apa nggih? Karena ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan kita berzikir kepada Allah, termasuk bentuk zikir yang luar biasa adalah mengingat, menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya malam hari ini kita tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan kepada kita untuk tenang. Allah sendiri berlaku tenang. Allah yang sebetulnya seharusnya bisa menciptakan alam semesta ini langsung sekejap kun fayakun, tapi Allah menciptakannya fi sittati ayyam. Allah ciptakan 6 hari. Semua itu by proses. Apa? By proses. Semua ada prosesnya. Kita harus tenang. Kita harus lakukan dengan damai. Pelan-pelan insya Allah nanti Allah akan memberikan jalan kepada kita. Allahumma amin. Allah sendiri menciptakan alam semesta 6 hari. Bahkan pernah terjadi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu pernah ditanya 3 pertanyaan. 1 tentang Ashabul Kahfi, 2 tentang Dzulqarnain, 3 tentang ruh. Maka ketika Nabi Muhammad ditanya, Nabi langsung bilang, besok saya jawab. Nabi langsung bilang, besok saya jawab. Besoknya orang Yahudi ini datang. Bagaimana wahai Muhammad? Besok saya jawab. Besoknya datang lagi. Bagaimana jawabannya wahai Muhammad? Besok saya jawab. Sampai 15 hari Nabi Muhammad begitu. Besok saya jawab, besok saya jawab, besok saya jawab. Akhirnya terakhir orang Yahudi ini datang. Gimana?
Kamu ini main-main sama saya, sudah 15 kali saya datang 15 hari. Maka kemudian Nabi Muhammad menyatakan, insya Allah besok saya jawab. Baru saat itu Nabi Muhammad mengucapkan apa? Insya Allah. Maka akhirnya malam hari itu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu jawaban 3 pertanyaan itu. Dan besoknya Allah menurunkan firman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan kamu terburu-buru, kamu bilang besok saya lakukan, besok saya laksanakan. Kamu harus menyatakan insya Allah. Semua itu tergantung apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad pun dididik oleh Allah untuk tidak terburu-buru, untuk tenang. Bahkan diriwayatkan, ada riwayat menyatakan ta'allamul ilma. Belajarlah kalian terhadap ilmu. Belajar ilmu. Yang di pondok pesantren, belajar ilmunya pondok pesantren. Yang mahasiswa belajar ilmunya, yang sekolah belajar ilmunya. Di ilmu masing-masing, di bidang masing-masing. Tapi dilanjutkan oleh Nabi, wa ta'allamu lil ilmi as-sakinah wal waqar. Tapi jangan lupa, ilmu yang kamu miliki itu harus kamu belajar lagi. Belajar untuk apa? Kamu tenang dengan ilmu itu. Kamu santai dengan ilmu itu, tidak terburu-buru. Makanya ulama pun gak boleh berburu-buru berfatwa. Dikatakan oleh Nabi, ajra'ukum alal futya, ajra'ukum alal nar. Yang paling gampang terburu-buru berfatwa, maka dia yang paling gampang masuk neraka, yang paling cepat. Na'udzubillah min dzalik. Kita juga begitu. Kalau kita punya masalah, jangan cepat-cepat langsung. Gak tanya kepada kiai, gak tanya kepada ustadznya, langsung ke Syekh Google. Ono mboten ngoten niku. Langsung buka HP, ono mboten ngoten niku. Hadir napa mboten? Ngarep pemburi kuwi. Langsung tanya Syekh Google atau al YouTube, al Facebook, al Twitter, al Instagram, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hati-hati. Kita harus betul-betul nyaring, jangan terburu-buru. Tanya kepada kiai, tanya kepada ustadz, tanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bahkan dalam memutuskan suatu pendapat itu nggak boleh terburu-buru. Sekelas Nabi Muhammad pun diperintahkan untuk sukun, diperintahkan untuk tenang. Sekelas Nabi Muhammad yang tadi disampaikan Gus Yasin, yang penciptaannya sangat luar biasa. Paling awal daripada penciptaan Allah itu Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad pun gak boleh sama Allah memutuskan sendiri dengan terburu-buru. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wasyawirhum fil amr. Tetap harus Nabi Muhammad musyawarah, tidak terburu-buru. Makanya dikatakan manadima manistasyar wala khab manistakhar. Dikatakan tidak mungkin orang itu akan kecewa kalau dia musyawarah dulu. Enggak terburu-buru. Musyawarah sama orang yang lebih tua, sama para syiban, sama orang tuanya, bapak ibunya, sama gurunya, musyawarah. Dan tidak akan kecewa kata Rasulullah, seorang yang sebelum memutuskan keputusan, dia sholat istikharah dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal bingung, saya mau ngelamar A atau B. Bingung misal. Maka jangan memutuskan, wah ayu sing kae, wah sugih sing kae. Jangan begitu. Jangan langsung diputuskan. Tapi apa yang dilakukan? Sholat istikharah. 2 rakaat. Rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Maka setelah itu doa kepada Allah, ya Allah, mana yang terbaik buat saya, tolong pilihkan untuk saya. Insya Allah jodoh yang kamu pilih, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dalam rumah tangga juga yang paling utama itu adalah as-sukun, atau kata lainnya sakinah, ketenangan. Makanya pertama kali ya Pak, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Di dalam rumah tangga itu ada cinta, kasih, dan juga sayang. Yang mana intinya pertama kali adalah apa? Sakinah, ketenangan.
Kalau rumah tangga sudah tenang, maka insya Allah rumah tangganya langgeng. Amin Allahumma. Mudah-mudahan yang sudah berkeluarga, insya Allah mudah-mudahan rumah tangganya insya Allah tenang. Insya Allah sakinah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Dalam setiap hal kita diperintahkan Allah tidak terburu-buru. Bahkan di dalam doa. Kita sering kalau doa itu ya Allah kok rak kabul-kabul. Kalau doa ya Allah kok belum mustajab. Nabi Zakaria itu doanya lama sampai istrinya akhir. Sampai istrinya dikatakan sudah divonis gak bisa punya anak. Tapi akhirnya ketika di tempat khalwat Siti Maryam, hunalika da'a Zakaria rabbah, di tempat khalwat Siti Maryam, Nabi Zakaria doa, nah kok jebule kok mak tek apa? Mak tek kok pas saatul ijabah. Saatul ijabah ku nek cara gampange mak tek. Jadi pas mak tek betul-betul pas, betul-betul waktu yang diijabahi Allah, akhirnya Nabi Zakaria punya anak yaitu Nabi Yahya. Bahkan di dalam doa Nabi Muhammad menyatakan yustajabu li ahadikum malam yasta'jil. Seorang akan dikabulkan doanya kalau dia tidak terburu-buru dalam pengkabulan doanya, dalam ijabah doanya. Maka ketika kita sabar menunggu doa kita diijabahi Allah, justru saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat keseriusan kita. Insya Allah kita akan diberikan keberuntungan dalam saat yang paling tepat doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Di dalam kaidah fikih juga dikatakan manista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Seorang yang terburu-buru dalam satu hal padahal durung wayahe, belum waktunya, maka nanti dia akan dihukum oleh Allah walaupun mendapatkan suatu hal tersebut, akan tetapi dia kewalahan. Misalnya dia minta mobil, belum waktunya punya mobil. Dia minta rumah, belum waktunya dia punya rumah sendiri. Sampai dia pinjol sana, pinjol sini, sampai dia utang sana, utang sini. Akhirnya dia diberikan Allah rumah, diberikan Allah kendaraan. Cuman akhirnya mumet, cuman akhirnya pusing. Kenapa? Belum waktunya, durung wayai. Maka insya Allah mudah-mudahan apa yang kita panjatkan malam hari ini, insya Allah khususnya keluarga Sukun, apa yang mereka harapkan dan kita semuanya yang hadir, dari yang depan sampai yang belakang, dari yang kena hujan sampai yang tidak kena hujan, dari yang kena beletok sampai yang tidak kena beletok, insya Allah semuanya diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah sholawat, berkah kita malam hari ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berkah bulan ini bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala shiyam wal qiyam ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ahsanal jazaa.